Alhamdulillahilladzi anzala ilaina al-Qur'an wa ja'alana min ahli al-Qur'an. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati akhir zaman. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli al-Qur'an, Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa al-mahdi khalifatihi wa sallam. Buya Fadlan, semoga selalu dalam fadlullah. Amin. Dan Buya Tahir, taharullah. Amin. Para masyayikh yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Judulnya berat ini, Buya. Menggapai ahlullah wa khassatuh. Ahlullah itu kalau diterjemahkan secara harfiah berarti keluarga Allah. Betul. Khassatuh, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keluarga Allah, maka dia pasti kenal Allah. Orang yang istimewa di sisi Allah, pasti mereka mengenal seluk-beluk tentang Allah. Bukan hanya hafal Quran, tapi faham isi Al-Quran. Karena Al-Quran bercerita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ahlullah ini tidak ada orang kecuali ingin menjadi bagian dari kelompok itu. Tapi ada yang salah jalan. Ada yang pengen jalur kompas, tapi gak sampai-sampai. Jika ahlul Quran dulu mereka supaya registrasi jadi ahlullah, maka mereka berguru kepada yang ahlullah juga, berguru kepada ahlul Quran, berguru kepada hafizul Quran, berguru kepada ahli tafsir Quran, berguru kepada orang yang mengenal siapa yang menurunkan Al-Quran. Bagi saya ahlullah itu tidak hanya hafiz, tapi bagi saya ahlullah itu juga ahli zikir. Karena Al-Quran itu zikir. Ada orang mengatakan dia tulis tulisan ini Medan. Dia baca Medan, sudah sampai di Medan belum? Berangkat dulu. Ahli zikir itu dia berangkat ke Medan. Kalau orang yang hafal Quran tidak berzikir di luar dia hafal, maka dia tidak sampai-sampai ke Medan. Cuma baca-baca aja. Maka Allah menggunakan kalimat Iqra dan utlu, itu ada rahasianya. Iqra itu berarti ijma. Ya? Iqra bermakna ijma. Dan diturunkan, Al-Quran itu diturunkan. Wabil haqqi nazal. Itu ayat yang tadi dibaca. Dan dengan al-haq dia turun. Al-haq itu passwordnya, supaya Al-Quran turun ke dalam qalbu ini, masuk ke dalam sadar kita, dalam dada. Maka harus jiwa ini di bawah, karena Al-Quran itu turun dari atas ke bawah. Di situ atas bawah bukanlah atas tempat, tapi atas secara darajah, bawah secara darajah. Maka jika ingin berguru kepada Al-Quran, buang dulu pintarnya kita. Ya. Kenapa anak-anak ini cepat bisa? Karena mereka merasa dirinya nol. Yang paling susah diajar itu orang yang sudah sekolah atau yang sudah merasa ustaz. Itu susah diajar, karena dia punya gelas, tutupnya belum dibuka. Dia punya isi gelasnya belum dibersihkan. Merasa dirinya masih lebih alim daripada gurunya. Ya. Lalu bagaimana cara dia mau istifadah dari gurunya? Nabi SAW
adalah sayyidnya ahlul Quran. Apa arti sayyid? Penghulu. Quran turun ke beliau, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah beliau merasa sombong dengan hafalannya. Ini baru hafalan berapa juz? Kalau Ustaz Thohir juz Al-Qoqatnya apa? Sudah berani nantang orang. Ada yang nantang saya hafal 30 juz, kamu bisa debat sama saya? Al-Quran bukan untuk diperdebatkan. Itu orang tidak disebut ahlul Quran, ya, karena dia ya ta'allama al-ilma, ya, li ghaddi min aghradi dunya, ya, limariya biha sufaha, untuk dia mendebat orang-orang bodoh, ya, boleh bahiya bihal ulama, supaya dia berbangga-bangga depan orang, ya. Itulah akibat belajar Quran tidak bersama. Akibat belajar Quran tidak bersama, karena orang bersama itu dia berguru. Yang dia ambil dari gurunya tidak hanya hafalannya, tapi juga sifat si guru itu. Maka disebutlah bahwa hufazul Quran, ruwatul Quran itu atammul ruwat fil musalsalat. Orang yang paling sempurna meriwayatkan musalsal. Musalsal itu menirukan Nabi SAW. Itu periwayat Quran, bukan penghafalannya, periwayat Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran, baca A, itu harus dilihat mulut gurunya. Baca Ba, baca Ta, semuanya harus dilihat model gurunya, lalu kita tirukan. Guru itu meniru gurunya, guru kita meniru gurunya. Terus mereka meniru Rasulullah SAW. Siapa yang meniru makharijul huruf gurunya, maka titik-titik saraf yang ada di dalam itu akan menghubungkan dia kepada rasa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kalau kita makan pakai lidah, benar, pakai gigi, bisa nggak makan kalau lagi sariawan? Susah, ya? Itulah filosofinya, hikmahnya. Kenapa baca Quran itu harus dengan lidah, harus dengan gigi, harus dengan rongga mulut, semuanya itu paling lengkap. Coba orang yang suka ketawa, suruh dia baca a'udzubillah, berhenti tertawanya. Jangan baca astagfirullah, nggak berhenti. Baca a'udzu, langsung hilang itu. Coba mau ketawa, a'udzu, ketutup. B, ketika dibaca B tertutup, sudah hilang ketawanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu pengalaman saya ketika di depannya ada orang ahli bikin ketawa nih, ya, mursyid tarekat Suwek, tarekat baru, nggak ada di zaman Rasulullah. Dia buat sendiri, ya. Itu kalau orang ketawa cukup baca a'udzubillah, a'udzubillah, hilang. Jadi ketika ujung lidah mengenai bagian mana di dalam itu ada titik-titik halus di dalamnya. Oleh orang-orang kampung sini dulu, karena disebut kampung apa? Bandar Khalifah. Dulu khalifah Thariqah Naqsyabandiyah. Mereka mengajarkan 7 titik. Titik makharijul huruf lebih banyak daripada titik yang ada dalam thariqah. Maka dalam tarekat Mu'tabarah, thariqah tertinggi yang nomor pertama adalah thariqatul Quran. Antum coba lihat sendiri. Di Jamaiyah Thariqah Mu'tabarah yang nomor pertama apa? Thariqah Quran. Karena membaca itu ada zauknya. Sayyidina Umar sebelum dia Islam, dia mendengarkan itu dari adiknya. Karena kekuatan ketukan itulah Sayyidina Umar kemudian tersadar. Dia mencoba menirukan bacaan adiknya. Wah, ini luar biasa ini. Itu secara harfiah, secara zahir, bahwa thariqat
Makharijul Huruf yang diturunkan oleh Maulana Al-Imam Al-Hafiz As-Sufi, namanya Al-Jazari. Beliau seorang sufi, akidahnya ahli sunnah Asy'ariyah Maturidiyah, dan beliau punya kitab lain juga tentang zikir. Allah masyhurkan dia sebagai imam tariqat Makharijul Huruf. Maka orang yang benar cara baca Qur'annya, insya Allah tidak pernah kesurupan. Kalau benar cara baca, dia baca Qur'an itu buka mulutnya. Baca Qur'an itu ikutin polanya. A ya dibuka, E ya turun. Ini semuanya begini. Monyong baca Qur'an itu ngomong-ngomong. Ya. Berarti dia baca Qur'annya, gurunya namanya Syekh Al-Yutubiyah. Baca Qur'annya lewat YouTube sembari berangkat kerja, dia dengerin YouTube. Ya, baik. Kembali ke awal tadi. Jadi siapa ahlullah? Orang yang kenal kepada Allah, orang yang biasa dialog dengan Allah. Ada ahlud dunya. Jadi di alam semesta ini hanya 3 keluarga. Ada ahlud dunya, ada ahlul akhirah, ada ahlullah. 3 ada. Ahlul dunya, mereka adalah orang yang beramalnya, baca Qur'annya untuk dunia, baca Qur'annya untuk kesejahteraan dunia, baca Qur'annya untuk popularitas, baca Qur'annya, ngajarnya, ngafalnya untuk mengumpulkan umat, untuk dirinya, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kaya baca Waqiah, itu ahlu dunia itu. Mau sakti baca Inna Batsha Rabbika pukul, itu ahlu dunia. Pengen melet, padahal kayak gitu. Saya malah bacain, kalau pada praktek semua dibacain dekat kerbaunya mereka. Ahlul akhirah, siapa ahlul akhirah? Mereka tidak baca Waqiah bukan pengen kaya, tapi ingin mendapatkan darajah fil jannah, makom di surga. Itu yang Nabi katakan, ya. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiramil bararah. Itu nama malaikat. Orang yang baca Quran dan dia mahir, di riwayat lain hafizun, dalam riwayat Muslim, wa huwa hafizun lahu, dia menjaganya sehingga dia jadi mahir. Jadi hadis ini bisa digabung riwayatnya, karena dia jaga hatta yakuna mahiran, sehingga dia menjadi mahir. Kalau mahir nggak terbata-bata lagi, maka Allah kirim bersama dia. Satu huruf itu ada malaikatnya. Satu huruf ada malaikatnya. Bahkan dalam basmalah itu malaikat terbanyak di Quran. Itu malaikat yang mikul Bismillahirrahmanirrahim. Paling banyak itu malaikat yang mikulnya. Kalau kita dibukakan mata batin oleh Allah, mungkin kita pingsan-pingsan. Maka salah satu nikmat Allah kepada kita yang lemah ini, Allah tutup hijabnya, dan hijab cahaya, hijab pahala. Itu bismillah tuh. Nah, kalau bacanya betul-betul mahirun atau hafizullah, maka Allah bersamai dia dengan malaikat yang disebut safarah. Safarah ini malaikat utusan. Malaikat utusan, safarah itu artinya utusan, yang bersafar untuk membersamai orang ini. Kiramil bararah, yang sangat pemurah, bararah sangat terpuji. Ini ahlul akhirah. Ahlul, biasanya anak-anak, orang-orang muda, orang baru hijrah dengar hadis ini dia semangat baca Quran, karena ingin bersama dengan malaikat. Ada yang nggak puas, saya nggak cukup dengan malaikat, saya ingin bersama dengan yang menurunkan Al-Quran.
Itulah wabil haqqi nazal. Al-haq itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haq itu Allah itu sendiri. Ya. Dengan al-haq lah Al-Quran itu turun. Maka tasdik dulu baru turun Quran nurnya dalam qalbu. Ya. Tasdik dulu kepada al-haq. Al-haq itu tidak ada mirya wala raib wala syak. Tidak ada lagi keraguan di situ. Al-haqqu min rabbika. Al-haq dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan kau ragu lagi. Ada sedikit keraguan di Quran, hati-hati. Ya. Apalagi yang mengatakan Quran belum sempurna. Ya. Dia nggak sempurna, Quran yang dia tuduh. Nah, berdasarkan ini, sahabat-sahabat yang melakukan Allah, ada yang ketiga, dia baca Quran bukan karena dunia, bukan ingin sakti, bukan ingin kaya, bukan ingin sekedar surga. Dia ingin berkalam-kalam dengan yang punya surga. Bukan sekedar dibebaskan dari neraka, tapi dia ingin bersama dengan yang menciptakan neraka. Itulah ahlullah. Sehingga mereka ada yang berkata, ya Rabb, seandainya engkau memasukkan kami dalam neraka-Mu, tidak masalah. Yang penting engkau ridho kepada kami. Kalau Allah ridho, mungkin gak masuk neraka? Gak mungkin ya? Nah, itulah mereka ahlullah wa khasatuh. Maka mereka ini setiap kali bertemu nama Allah di dalam Al-Quran, pasti bergetar. Wajilat qulubuhum. Pasti ada getaran di kalbu. Gak mungkin gak ada getaran di dalam kalbu. Tapi jika getaran itu sudah kuat, sudah biasa, maka kalbunya akan tenang. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Surat Az-Zumar. Ya. Al-Quran yang Allah turunkan itu membuat bulu roma kita berdiri, jantung kita berdebar. Tapi kalau sudah dekat, awal-awal ketemu deg-degan, tahu deg-degan, bergesi. Awal-awal dulu Ustaz Tahir jatuh cinta, bergesi dong. Terasa ya, kayak mencopot jantung. Saya nggak bisa balas pantunnya dulu. Nanti Ustaz Tahir aja balas. Walaupun lahir di tanah Minang, tapi sudah nggak dapat cara berpantun. Ya. Lidah sudah keluh. Tapi saya senang sekali dengan ini. Kayak masuk ke alam mana itu. Tahun-tahun berapa gitu. Itu baru pantun Melayu. Gimana Al-Quran? Lebih indah. Indahnya bukan main. Hatta Nabi SAW yuhibbu an yasma' min ghairihi. Nabi itu juga senang mendengar dari selainnya. Dipanggillah Ubay, penghafal Al-Quran, turun ke Nabi, diturunkan ke Ubay. Apa kata Nabi kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu? Wahai Ubay, ikra, bacakan kepadaku. Apa kata Ubay? Ya Rasulullah, apakah aku membacakan kepada engkau sedangkan Quran turun kepada engkau? Masyhur hadisnya, hadis Sahih Bukhari. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkanmu untuk membacakannya kepadaku di satu redaksi. Apa kata Ubay? Samani Rabbi. Allah menyebut nama. Karena Ubay ahlullah, dia kekasih Allah. Disebut nama dia oleh kekasihnya, maka dia bergetar. Samani Rabbi. Bergetar itu Ubay. Jadi dia bergetar dulu baru bisa baca Quran. Allah menyebut namaku wahai Rasulullah. Nabi mengatakan, "Na'am." Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan nama kita disebut oleh pemimpin negeri yang adil, disebut oleh pejabat yang amanah. Senang nggak? Kalau main adil kita nggak senang. Ya. Kawan saya mantan pejabat, diundang oleh menteri untuk sholat id di sampingnya. Itu jadi bahan cerita dia.
Senangnya bukan main. Aku masih disebut oleh Pak Menteri, Bu Menteri. Itu baru yang nyebut, yang mengundang siapa? Menteri. Bagaimana jika yang menyebut, yang mengundang, yang memerintah langsung pemilik alam semesta ini? Maka Ubay namanya terkenal tidak hanya di bumi, namanya harum sampai ke langit, bahkan sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi hanya seperti Ubay lah yang pantas membacakan Quran ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibacakan oleh Ubay. Di saat itulah Ubay membaca di depan Nabi. Itu awalnya. Itu disebut rabithah. Membaca Quran di hadapan guru, supaya lenyaplah memandang guru. Yang dipandang adalah Sang Maha Guru, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut ahlullah. Jika dia baca Quran seakan-akan dia di hadapan Rasulullah SAW. Tapi kan kita tidak bertemu Rasulullah, maka perlu berguru. Ingat kita baca depan guru, nanti rasa itu akan Allah turunkan, Allah naikkan sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Dari Rasulullah lenyaplah semua itu. Wa ma baqiya illallah. Yang tersisa rasa itu, pandang itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru orang ini yakhiruna sujada, dia dibacakan Quran, dia tersungkur sujud, karena saat itu yang terpandang dalam dirinya cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka para asatis, PR kita masih banyak mau jadi ahlullah. Ya, jangan-jangan kita baca Quran masih kena ada jamaah. Suaranya disudes-sudeskan supaya besok diajak umroh bareng. Ya? Suaranya dimatrut-matrutkan, ntar matrut jadinya. Tahu matrut? Ditolak. Suaranya diafasi-afasikan, ya? Misyari-misyarikan. Udahlah, bacalah Quran dengan bahasa kita, dengan suara kita. Suara yang indah itu bukan suara fulan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq disebut oleh Rasulullah, suruh dia jadi Quran, jadi imam salat baca Quran. Sayyidina Abu Bakar, apakah dia aqra dalam artian ahsanuhum sautan? La. Apakah dia orang yang paling bagus bersuaranya? Tidak. Tapi kok disuruh Abu Bakar jadi imam? Karena setiap kali dia baca bismillah, dia bergetar takut merasa hadir yang punya nama. Dengan nama Allah, nama tidak pernah pisah dari yang punya nama. Itulah rasa yang muncul pada Sayyidina Abu Bakar. Maka barunya takbir Allahu Akbar, suaranya langsung hilang. Takbir naik, salat sempurna. Wusul dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibaca Quran suaranya seperti orang. Itu kisah-kisah. Awal saya dulu selesai suluk 40 hari. Saya baca Al-Fatihah, baru bismillah saya gak sanggup. Baru paham, oh ini baru secercah, setitik rasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kita mau pindah ke Ar-Rahman, itu sudah gak sanggup. Betapa besar dan beratnya nama itu. Sekarang orang jadikan untuk musabaqah, boleh, tapi niatnya harus benar. Malah dijadikan bahan berdebat. Itu orang yang berdebat dengan ini, dia tidak mengerti rahasia asma-asma di dalamnya. Maka PR kita banyak ya, para asatis, supaya menjadi ahlullah. Ya. Jadi oleh-olehnya 3 itu: ahlul dunya, ahlul akhirah, ahlullah. Kita ahlul Quran yang mana? Quran yang ahlul dunia, orang baca Quran yang dia ahlul akhirah supaya cari pahala, atau ahlullah. Ya, tinggal dipilih. Mau dapat dunia dengan Quran, mau dapat surga dengan Quran, atau ingin bersama yang punya surga dengan Al-Quran. Semoga kita dihantarkan kepada yang ketiga. Itulah ahlullah wa khasah. في أسئلة
Baik, kalau istifsar mungkin ada yang mau tanya, silakan. Untuk video sampai 10.30 ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang ingin saya bertanya Ustaz, dan banyak dipertanyakan oleh umat juga. Rasulullah Isra Mi'raj membawa risalah sholat. Dan dipertanyakan masyarakat, bagaimana sholat Rasul sebelum Isra Mi'raj? Berapa waktu sebelumnya? Kemudian yang kedua, pada surah Al-Fil itu ada namanya burung ababil. Ketika burung itu memegang atau menggenggam batu sijil, pertanyaannya, dari mana asal burung tersebut? Apakah burung dunia atau burung akhirat? Karena logikanya menjatuhkan batu sijil itu tembus sampai ke pasukan Abraham. Ini suatu pertanyaan yang mungkin yang di luar pemikiran kita, tapi mudah-mudahan ingin penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang pertama aja. Jadi tanya satu pertanyaan. Bagaimana cara sholat baginda Rasulullah SAW sebelum Isra Mi'raj? Rasulullah itu sudah kenal Allah sebelum alam ini ada. Dalam hadis Imam Tirmizi, beliau ditanya, Abu Hurairah mengatakan, qalu mata wajabat laka nubuwwah. Hadis Tirmizi, hadis sahih. Wahai Rasulullah, kapan engkau ditetapkan jadi nabi? Nubuwah itu al-ilmu billah, pengetahuan tentang Allah. Lalu Nabi mengatakan, Adam bainana wa tin. Adam belum dicipta, masih tanah. Aku sudah diangkat jadi nabi. Sudah sholat belum? Tapi sholat di alam, di masa-masa sebelum alam ini ada, sholat alam ruh, sholat azaliyah, itu berbeda dengan sholat yang ada sekarang. Cuma intinya sama. Ya. Nah, ini mau yang mana nih? Panjang itu. Ada sholat azaliyah, ada sholat ruh, ada sholat ijabah, ada sholat ketika baru lahir. Makanya diazankan baru lahir. Kenapa diazankan? Kan azan mau sholat, supaya rasa sholat yang dulu itu masih ada. Fassalatu silatun. Sholat itu silah, silatul abdi wa rabbi, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertanya Abu Darda, bagaimana engkau tahu? Kaifa tadri? Atau masya'nuka ya Nabi? Bagaimana sebenarnya keadaan engkau tahu jadi nabi? Beliau menjawab, waktu kecil dadaku dibedah. Di saat itulah aku sadar. Jadi anak kecil kan sadarnya saat itu, umur 5 tahun, 7 tahun, beliau sadar dirinya nabi. Itu beliau sudah sholat setiap nafasnya. Maka sholatnya Nabi sebelum jadi dapat wahyu Quran pertama, itu sholatnya salat nafasnya. Nafas beliau sudah ingat Allah. Kan aqimis sholat lidzikri, surat Thaha. Ya, dirikan sholat untuk mengingatku. Beliau mengingat Allah di setiap nafasnya. Itulah sholat beliau sebelum diturunkan wahyu Quran. Diturunkan Quran, maka turunlah surat Al-Muzammil. Qumil laila illa qalila. Zahir yang didapat oleh orang ahli sanad Quran, Sayyidina Nabi SAW berurut oleh Sayyidina Jibril. Ya, nggak salah. Jibril nganter Nabi sampai ke langit ke-7, sampai ke Lauh Mahfuz. Bisa nggak tembus sampai kepada Arsy? Jadi siapa yang jadi guru? Sayyidina Nabi atau Sayyidina Jibril? Siapa guru sebenarnya? Maka dalam sanad saya hilangkan nama Sayyidina Jibril kecuali sebagai fasilitator. Ya, anin Nabi anillah. Ya, ini revisi sanad di zaman ini. Anda mau tanya lagi yang mantu. Sayyidina Jibril disebut sebagai guru Nabi Muhammad SAW. Okay? Tapi dia tidak diizinkan menyentuh ke batas-batas aras. Hanya Rasul
Rasulullah yang diizinkan. Dan Rasulullah kan bermunajat, sholat di atas aras. Jadi aras itu adalah masjid terbesar. Maka disebut Ar-Rahman alal arsy istawa. Disebutlah Baitur Rahman. Disitulah Rasulullah SAW bersujud kepada Allah SWT. Jangan dikira ketemu Allah itu begini, ketemu kayak antum ketemu Anies sekarang, enggak. Itu sujud ketemunya. Rasulullah sujud di dunia ketemu Allah, di bumi, sujud di langit ketemu Allah, sujud di aras ketemu Allah. Maka pertemuan aras, pertemuan bumi, bedanya cuma beda manzilah. Bukan berarti Allah tinggal di aras. Allah sudah ada sebelum aras dicipta. Sebelum aras dicipta disebut alma, disebut ama, debu. Debu apa? Wallahu a'lam, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, panjang itu ilmu ma'rifatullah itu ya. Antum dia juga kayaknya. Ya, yang kedua rahasia belum boleh dibuka. Ya, tentang burung apa? Jangan diakal-akalin. Itu cakramnya dia, itu rahasia Allah itu. Kok menggang nggak kebakar ya? Antum menggang rokok aja, ya Allah. Baik, satu orang lagi mungkin. Satu orang lagi ya. Ustaz tua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita mendengarkan ya sajian ilmu yang cukup merasakan sentuhan jiwa juga bagi kita semua. Saya ingin bertanya tentang persoalan lagu Al-Quran, karena ini menurut saya harus kembali didudukkan. Ada beberapa redaksi yang saya baca, menurut ulama bahwa lagu Al-Quran itu muncul tanpa diawali dari notasi-notasi nada. Karena menurut ulama lagu Al-Quran itu hadir ketika seseorang beribadah kepada Allah. Jadi kalau melihat redaksi ini, lagu Al-Quran itu muncul secara tidak diawali dengan teori begitu. Jadi lagu itu muncul ketika seseorang beribadah kepada Allah sehingga menjadi indahnya bacaan Al-Quran. Sekarang lagu ini kan berkembang, ada Bayati, Sabah, Hijaz dan Nahawan dan sebagainya, dan bahkan ketika hari di MTQ kan seakan-akan lagu ini menjadi dominasi utama bagi penilaian Dewan Juri, sehingga lagu ini sudah digiring kepada pengembangan. Apakah dia ya ini maksudnya apakah lagu ini ada pembatasannya? Oke. Ya. Seperti apa begitu? Terima kasih. Ketika Sayyidina Nabi SAW beliau malam hari itu malam hari suka belusukan, melihat sahabat Nabi lagi ngapain. Di satu gang terdengar suara yang merdu sekali. Ternyata itu suara Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Maka Nabi tertegun dan diam. Bayangkan jika Nabi Daud baca Mazmur atau Zabur yang berhenti, malaikat, angin, tumbuhan, hewan semuanya berhenti. Ketika Abu Musa baca Quran yang berhenti Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta, penghulu dunia akhirat, kekasih Allah yang paling dicintainya di bumi, yang paling ditinggikan di akhirat, yang paling dekat di hadiratnya. Kira-kira gimana? Makomnya Abu Musa, makom apa tuh? Pakai irama apa Abu Musa? Dia orang Yaman, maka dia pakai Yaman, Bani Asy'ariyah. Dia adalah menjid kakeknya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Keberkahan beliau, maka keturunannya jadi imam. Apa kata Nabi? Sungguh Abu Musa diberikan ya, mizmar, seruling daripada mazamir Daud, seruling Nabi Daud.
Pakai irama apa? Adakah Nabi membatasi? Tidak. Berarti yang penting sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan hukum matnya, hukum tajwidnya. Sebenarnya yang sahih itu ilmu tajwid, bukan ilmu tahsin. Tapi tajwid itu artinya tahsin. Saya berharap nih para kiai, para ustadz jangan ngikut orang awam lah istilahnya tahsin. Kembalikan namanya kepada tajwid. Ya. Tajwid bersanad, hidupkan nama itu. Ya. Jazariyah kan antum pada punya semua lah sanadnya. Yang Al-Quran pasti punya sanad Jazari. Ke Imam Jazari itu cukup. Saya sangat takjub sekali dengan isinya, detail, setiap huruf dijelaskan dengan sedetail mungkin. Dan tidak ada agama sebelum ini, sebelum agama Nabi Muhammad SAW yang detail cara membacanya. Makanya ketika ada kitab suci sebelah dulu dibaca dengan irama Mbak Yati, Mbak Nawa itu, Abang Hijaz, itu kayak saya mau mual dengarnya karena makharijnya nggak cocok, ya, makharijul hurufnya nggak pas, matnya nggak pas, ya ala dia aja. Ya. Ketika dulu orang-orang Arab Ahlul Qura ini sholat di Mekah, mereka mendengarkan orang-orang dari kampung Nahawan baca, kok indah sekali. Dia sholat, baca Quran, indah sekali. Orang Arab itu dengar sekali irama bisa langsung hafal. Maka ditirulah irama itu, jadi namanya Nahawan. Ya. Mekah Madinah itu disebut Hijaz. Hijaz ini ada pegunungan, ada kebun. Maka Hijaz Makkah beda iramanya dengan Hijaz Madinah, lebih kenceng Ahlul Makkah. Ya. Maka orang Mekah kalau ceramah, orang Hijaz itu kalau ceramah itu bisa bikin kita tidur. Suaranya itu enak, masuknya ke dalam alam memori kita. Enak mereka kalau baca. Begitulah terus. Itu semua diambil dari ulama-ulama Qurra yang mereka datang dari kampung mana bawa irama sendiri. Orang kampung Bandar Khalifah kali punya irama sendiri. Kalau di kampung saya irama Salwa. Ya. Itu guru-guru itu baca Quran itu kan seperti dengerin Salwa. Ternyata Salwa itu bukan dari sini juga, ada juga di Turki, ada juga di Persia, ada juga di tanah Arab sana. Ada Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, saya waktu putar itu di rumah dulu masih mengharamkan musik, jadi cuma ada Quran, nggak ada nasyid, nggak ada. Bapak saya bilang itu suara kok kayak kakek ente dulu baca. Jadi dulu saat Al-Ghamidi baca Quran itu ternyata irama orang kampung dia. Dulu orang-orang kita kalau pulang dari Mekah baca Qurannya mirip dengan saat Al-Ghamidi. Contoh itu contoh. Sudah kan baru-baru ini ya. Sudah itu cukup untuk didengerin aja, jangan dijadikan iktimat kalau mau tajwid. Ya, tajwid langsung ke ahlinya, ini kan ada ahlinya langsung dibenerin. Kalau nggak terbunyinya sama, mulutnya beda. Nah, nanti agak bengang-bengang dikit. Hurufnya nggak ke hidung, keluarnya ke hidung. Ya, maka hidungnya kembang kempis kan. Udahlah, pesek, ya. Kembang kempis. Jadi coba jatuhkan diri kita di hadapan guru, maka kita akan menerima. Jadi irama-irama tadi itu dimulaikan oleh sebagian besar ulama kita. Dulu guru saya Syekh Aiman Syawah, bukan Aiman Suwait, di sekampung mereka sama-sama dari Suriah. Itu baca Quran. Dulu saya sempat belajar kecil itu belajar munazzamat. Tuan munazzam berirama, ada ketukannya, ada notnya. Lalu mengharamkannya. Biasa ketemu kelompok sebelah, Subhanallah azim dia bid'ah. Serius. Tapi batin ini nggak bisa nolak bahwa suara ini bagus. Bahkan guru kami di awal-awal kami ngaji, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, itu dulu memakruhkan baca Quran dengan munazzamat. Tapi lama-lama beliau membolehkannya. Nah, Syekh Aiman Syawah guru kami membolehkannya. Bahkan belum mimpin sholat dengan irama.
Tapi kalau Syekh Amin Suhaid nggak mengizinkan. Beliau yang penting lah makharijul huruf. Maka saya sarankan adinda yang santri-santri jangan pentingkan irama dulu, makharij dulu. Ya, khatamkan Jazari kalau bisa 2 kali 3 kali sampai betul mutafannin fasih, baru belajar irama. Jangan kebalik, irama dulu baru. Jangan kebalik ya. Yang disuruh itu makharijnya. Nanti orang yang baca dengan makharij iramanya akan indah sendiri. Insya Allah. Orang-orang kayak beliau ini telinganya sensitif. Ya. Kalau bunyinya nggak sesuai, itu bisa terganggu sholatnya. Jangan ganggu sholat guru-guru kita ya. Halas? Wahai teman goyahnya, ada satu lagi supaya pas nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana cara wusul ilallah dengan perantara Al-Quran? Usul kepada Allah dengan Al-Quran. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan ma'ayyah, muraqabah ma'ayyah namanya, akan selalu bersama dengan yang dia cintai. Cinta Quran nggak? Cinta. Tapi kok dengerin popnya lebih sering? Ya. Cinta Quran. Pagi tadi baca? Antum baca kok tadi waktu sholat subuh? Minimal. Tapi kalau bisa ada tambahannya ya. Maka seorang itu harus punya wirid Quran. Disitulah kalau antum nggak bisa, ambillah wirid ulama, wiridul latif, dan dimulai dari Quran ya. Ratibul Haddad, Ratibul Attas, itu kan wirid-wirid Qurani, kemudian ditambahkan sunnah Nabi dan zikir-zikir para ulama. Itu cara untuk memagar diri dengan Quran ya. Jadi cintai Quran, bawa dia kemana-mana ya. Itu satu. Yang kedua, kenapa baca Quran tidak terasa usul padahal sering khatam? Karena antum membacanya dengan nafsu. Nafsu pengen dapat pahala, 1 huruf 50 pahala. Berarti baca Quran masih bersyarat. Orang cinta tiada syarat ya. Orang yang sudah cinta nggak ada syarat. Yang penting aku bisa baca Quran. Quran itu law anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Itu gunung apa namanya kalau di kita yang lagi meledak di sini? Juga di sini. Sinabung. Sinabung itu bersambung-sambung terus dia. Ya. Tapi sekarang yang kasihan sama yang lebih diturunkan Al-Quran kepada gunung, itu dia bergetar. Dia akan tunduk, bahkan hancur, bisa jadi longsor. Antum kalau dikuat daripada gunung, ya kan? Gunung lah yang begini lagi. Yang baru ngaji 1 jam, udah lemes. Itu diturunkan kepada kita. Loh, kenapa? Ternyata Al-Quran itu cocok kepada orang yang elastis kolbunya. Maka kolbu itu disebut kolbu karena dia bisa berubah-ubah. Dia layyin, bisa dibentuk kolbu itu. Kalau kolbu sudah kasar, kulubuh sudah kesat kolbunya, sudah kasar, nggak bisa lagi dibentuk. Gunung udah nggak bisa dibentuk begitu aja. Alam semesta ini udah nggak bisa diapa-apain. Dia sudah begitu dari sana syakalnya, surahnya. Maka Allah pilih manusia yang bisa berkembang, ruhnya, kolbunya. Jadi bacalah Quran dengan kolbu, karena dia turun kepada fuad, ke dalam kolbu. Maka bergurulah kepada ahlu kolbu, ambillah ilmu dari ahli fuad, maka mereka akan menghantarkan kita kepada muqallibul qulub, yang membolak-balik hati. Jadi sedekat apa Quran kita dengan Allah, sedekat kolbu dengan yang menggerakkan kolbu. Bacalah dengan kolbu, antum langsung usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim.